Mau punya infrastruktur dengan nilai miliaran rupiah sekalipun, faktanya hacker masih bisa membobol sebuah organisasi. Bukan membobol lewat firewall ataupun infrastruktur yang ada, tapi melalui sebuah email yang bersifat urgent. Dan itulah mengapa sebenarnya email phishing menjadi salah satu aktivitas yang paling marak digunakan oleh para oknum-oknum untuk melakukan pembobolan itu sendiri terhadap suatu karyawan di perusahaan. Karena yang dibobol bukan hanya sistem ataupun teknologinya, melainkan juga dari sisi karyawannya juga. Itu menjadi salah satu yang penting dalam mengambil sebuah keputusan. Halo, welcome to Kita Tech Site, di mana pada channel ini kita akan membahas seputar keamanan cyber. Mungkin seperti teman-teman tahu, keamanan cyber sudah menjadi salah satu concern yang ada di berbagai macam industri perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, resiko yang ditimbulkan tidak hanya dari proses dan juga teknologi, melainkan sang pencipta teknologi atau people itu sendiri menjadi salah satu resiko besar yang dapat ditimbulkan bagi perusahaan. Salah satu yang mungkin menjadi hal sepele di mata perusahaan itu adalah phishing campaign. Maka dari itu, pada pembicaraan kali ini kita akan membahas seputar phishing campaign, dan langsung saja kita sudah menghadirkan salah satu narasumber dari tim Kita Technologies, yaitu Mas Riko. Halo. Halo Mas Riko, gimana kabarnya Mas? Baik. Thank you udah ngundang nih Mas Hendro nih. Siap. Jadi masalah phishing campaign ini memang sebenarnya bisa dibilang simple ya. Tapi dampaknya itu sebenarnya bisa gede banget kalau phishing campaign ini atau jenis serangan ini tuh berhasil membobol sebuah perusahaan. Jadi bukan cuma resiko dari sisi data atau yang diambil, tapi reputasi juga akan sangat berpengaruh sekali. Ya, setuju banget sih. Cuman seringkali dari sisi perusahaan ya, menganggap phishing campaign itu hanya menjadi urusannya IT. Nah, sebenarnya phishing itu kan melibatkan semua entitas, semua user yang ada di satu perusahaan kan, Mas. Nah, sebenarnya boleh tahu dulu nggak sih, phishing itu sebenarnya seperti apa dan biasanya metode yang dilakukan oleh oknum-oknum itu seperti apa? Simpelnya phishing ini kalau dibilang ya kayak kalau kita dengar istilah dulu ya, ini teknik serangan yang lama. Jadi bisa dibilang lagu lama kaset baru. Jadi serangannya masih model yang sama tapi dibungkus dengan sesuatu yang lebih modern lagi sekarang. Nah, phishing itu sebenarnya adalah sebuah cara dari si attacker sendiri dalam melakukan penipuan digital yang tujuannya selalu mengambil kredensial atau OTP dari si usernya sendiri gitu. I see, oke. Karena kan tadi Mas Riko nyebut phishing itu seperti lagu lama kaset baru kan. Berarti kan sebenarnya sudah cukup familiar dan sudah cukup lama kejadian kan. Betul. Tapi di industri yang sudah modern, di zaman yang sudah modern sekarang ini, sebenarnya ada jenis-jenis phishing yang update nggak? Maksudnya dengan cara apa sih sekarang para hacker-hacker atau oknum-oknum itu melakukan phishing gitu? Kalau dibilang phishing dari dulu sampai sekarang tekniknya nggak berubah, cuman memang bisa dibilang dari segi tampilannya itu lebih kelihatan nyata sekali gitu. Nah, kalau bicara tentang teknik serangannya banyak sebenarnya. Jadi ada model phishing yang sifatnya secara massal dilakukan ataupun secara melalui spear phishing gitu. Maksudnya langsung menargetkan satu orang gitu. Nah, ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Jadi bisa dibilang sekarang itu dengan banyak informasi yang beredar di luar sana, jadi si attacker ini bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi, bahkan lebih detail lagi sebenarnya. Jadi spear phishing ini akan menargetkan satu orang dengan memanfaatkan informasi yang tersebar di luar sana gitu. I see. Berarti sebenarnya untuk update phishing tuh lebih ke arah tampilannya aja ya, yang lebih meyakinkan user zaman sekarang kan? Iya. Tapi sebenarnya untuk jenis-jenis phishing yang sekarang itu ada apa aja sih Mas? Oke, kalau jenis phishing sebenarnya ada beberapa yang sangat common digunakan dari para attacker yang sekarang ini ya. Jadi itu ada mass phishing, terus kemudian ada spear phishing. Kemudian yang lagi hype ini memang terkait organisasi, yaitu BEC, Business Email Compromise. Jadi ini lebih mentargetkan pelaku menyamar sebagai third party atau vendor yang tujuannya itu meminta transaksi secara cepat gitu. Nah, kalau tadi ada mass phishing ini lebih mengarah ke banyak orang. Jadi satu penyerang itu menargetkan satu organisasi
dia bisa kirim sehari itu atau sejam itu bisa 500-an gitu phishing ke korbannya. Nah, kalau spear phishing ini lebih mentargetkan satu orang spesifik. Nah, biasanya dengan banyaknya informasi yang beredar di luar sana, ini mempermudahkan si penyerang untuk menggali informasi untuk menggunakan metode spear phishing ini. Oke, paham. Berarti secara cara kerja sudah paham lah mungkin teman-teman juga ya. Kalau lebih ke arah targetnya, kita bicara soal targetnya. Jadi gimana caranya kita tahu memang dia ini sasaran empuknya nih, yang untuk kayaknya ini orang bisa di phishing nih gitu. Itu satu. Dan yang kedua, ketika diterima sama si user, bagaimana user bisa tahu kalau ini ternyata sebenarnya udah mengarah ke phishing gitu. Oh, ini kayaknya gua akan kena phishing nih. Udah ada warning lah, udah ada sinyal lah gitu. Nah, itu gimana, Mas? Oke, kalau sebenarnya dibilang kalau bagaimana attacker menilai ini bisa dimanfaatkan sebagai target atau enggak, lebih banyak phishing ini kan lebih memanfaatkan psikologi orang ya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan si target si penyerang ini sudah menspesifikkan target, biasanya dia akan mencari informasi tentang si target di luaran sana gitu. Jadi dia akan melihat apakah ini memang bisa dimanfaatkan orang ini supaya dilakukan serangan phishing atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita tahu ini adalah phishing atau enggak, itu sebenarnya cukup simpel. Cuman banyak orang yang nggak ngelakuinnya. Jadi bisa dilihat dari emailnya itu sendiri gitu. Emailnya apakah email ini resmi atau enggak gitu. Nah, terus kedua, kita lihat dari konten emailnya nih atau body emailnya gitu. Body emailnya tuh biasanya kalau email phishing pasti ada permintaan untuk segera dilakukan. Misalkan segera dilakukan dalam 1 kali 24 jam atau segera dilakukan atau nanti akunnya disuspend gitu. Nah, biasanya si penyerang ini memanfaatkan psikologi dari si korban itu sendiri gitu. Berarti kalau secara sinyal kita sudah tahu, mungkin kalau dari sisi proteksinya nih, mungkin dari company-nya untuk kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dalam menjaga nih supaya usernya nggak yang tiba-tiba sembrono ngeklik email anomali atau tiba-tiba ada eksternal email dia langsung klik atau input something gitu. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh perusahaan apa sih, Mas, biasanya? Oke, kalau kita tadi udah bicara ya, di depan kita bicara tentang banyaknya perusahaan coba melakukan implementasi dari sisi security-nya ya, misalkan mail security, tapi faktanya memang selalu kebobolan di sisi people-nya gitu kan. Dan kalau dari sisi people-nya, sebenarnya kita bisa melakukan implementasi terkait dengan MFA, multi factor authentication. Jadi ini bisa membantu dari sisi user, amit-amit misalkan udah kebobolan passwordnya dia atau kredensialnya dia, tapi masih bisa dihalau oleh si MFA-nya itu sendiri gitu. Nah, juga jangan terburu-buru dalam melakukan klik email. Ketika kita terima email ya, itu kita jangan langsung terburu-buru. Kalau memang itu merasa ini tidak sesuai atau misalkan tidak berhubungan dengan pekerjaan atau organisasi kita, ada langkah baiknya kita nyiapin waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk melakukan validasi. Nah, contohnya nih, kita copy dengan melakukan klik kanan URL-nya, terus kita copy ke salah satu kanal resmi kayak misalkan Virus Total, kita lihat nih domainnya seperti apa gitu kan. Cuman memang ini kan terlalu berlibat ya untuk sisi customer ya. Betul. Nah, yang paling enak adalah melakukan koordinasi dengan pihak IT ataupun dengan internal security untuk melakukan pengecekan. Kok ini saya nggak pernah biasanya terima email seperti ini gitu, bisa dilakukan pengecekan ya, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Berarti sebenarnya dari teknologi hanya untuk supporting aja ya, tetap kembali dari sisi people-nya yang harus aware. Betul. Kalau misalnya ada email mencurigakan, ada email yang aneh gitu kan lewat, kita harus validasi dulu. Gitu kan. Betul. Tapi kalau seandainya misalnya nih oknum-oknum ini mengincar di jam-jam prime-nya orang lagi sibuk-sibuknya kerja lah, nggak sengaja ngeklik, asal ada email masuk dia klik apa segala macam gitu, berarti kan dia sudah terlanjur ngeklik kan. Nah, biasanya resiko apa itu yang bisa timbul dari dampak dia ngeklik itu? Nah, kalau sudah ngeklik itu nggak usah terlalu panik, segera laporkan atau berkoordinasi dengan tim IT security supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut. Dan kalau sudah sampai melakukan submit kredensial, ini yang di level berbahaya sebenarnya. Jadi segera laporkan ke pihak IT secepat mungkin atau ke tim IT security internalnya.
Nah, kemudian melakukan perubahan password. Karena semakin cepat dilaporkan, ini akan meminimalisir impact yang terjadi nantinya gitu. Oke, I see. Kalau tadi kan kita bicara soal mitigasi dari sisi orangnya ya, dari sisi user lah, gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perusahaannya di level company, apa yang perlu diperkuat, Mas, dari sisi perusahaannya? Oke, kalau dari perusahaan kita bicara teknologi ya berarti ya. Kalau dari teknologi tentu kita bicara tentang email filtering. Nah, ini udah jadi suatu kebutuhan dasar di suatu organisasi, terutama di sektor banking, fintech, dan lain-lainnya gitu. Cuman memang dari perusahaan juga lebih harus memperkuat dari sisi security awareness-nya. Contohnya misalnya dengan melakukan edukasi secara berkala di sisi organisasi. Misalkan dengan membuat poster yang di-blast setiap berapa bulan sekali supaya dari sisi people-nya juga lebih aware terkait dengan teknik email phishing itu seperti apa. Ternyata tidak cuma dari sisi sistem juga teknologi ya, kita harus menutup celah itu. Ternyata dari sisi karyawan pun atau user pun itu juga perlu diedukasi dan juga perlu ditingkatkan lagi awareness-nya kan. Betul. Makanya kenapa secanggih apapun sistemnya pasti tetap ada human di belakang yang bisa menjadi celah. Tapi mungkin sebelum kita tutup, ada nggak ya Mas pesan yang ingin disampaikan? Bicara tentang pembahasan kali ini, sebenarnya ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada penonton. Jadi kalau misalkan menghadapi email phishing ini, ketika kita menerima email yang memang bukan berasal dari organisasi kita atau memang tidak seperti biasanya, usahakan jangan terburu-buru dalam melakukan klik dalam body emailnya gitu. Apalagi ada kata-kata yang bersifat harus segera dilakukan dalam 1x24 jam, misalkan seperti itu. Karena email phishing ini memang memanfaatkan sisi fisiologi dari si penerima emailnya itu sendiri gitu. Ya, dan mungkin memang email phishing sampai saat ini bisa menjadi salah satu metode yang sangat efektif dilakukan oleh para oknum bahkan sampai di tahun ini ya. Gitu. Karena bukan cuma proses teknologi yang rumit, tetapi cara mereka untuk menyerang user itu juga semakin bervariatif kan. Betul. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Mas Riko untuk sharingnya pada hari ini. Thank you. Ya, buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, semoga obrolan ini bisa menjadi insight untuk company teman-teman dan harapannya bisa diimplementasikan juga di company teman-teman. Karena membangun keamanan cyber tidak hanya soal menambah teknologi, tetapi juga membangun awareness di seluruh size company. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah company teman-teman sudah cukup siap menghadapi ancaman yang seringkali dimulai dari satu email sederhana? Nah, jika topik ini relevan dengan company teman-teman, atau sebenarnya dari teman-teman ada ingin butuh diskusi lebih lanjut terkait email security, strategi perlindungan phishing, baik itu diorganisasikan ke teman-teman ataupun di berbagai macam industri, jangan ragu untuk berdiskusi dengan tim Kito Technologies karena kami pasti siap bantu teman-teman. Saya Andrew dan Mas Riko pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast Kito Tech Site berikutnya. Stay secure and stay aware. Bye-bye.